Halo teman-teman Dre TV, kita bertemu lagi di live Dre TV. Nah, hari ini aku ngundang salah satu panutanku di bisnis juga. Beliau adalah seorang pebisnis yang udah bahasanya. Nah, kita perlu terus belajar gitu, terutama sama beliau gitu. Nah, teman-teman terus ikutin kita sambil nunggu Pak Anton. Pak Anton sudah bergabung. Oke, Pak Anton, saya langsung gabung Pak Anton sama Pak Anton. Siap, Pak Anton. Mantap. Malam, Pak Anton. Malam. Halo, Bentar. Silakan diatur yang enak, yang nyaman. Yes. Ya, terima kasih Pak Anton udah gabung. Terima kasih. Pak Anton, koneksinya aman? Udah lancar sih. Aman, Tadi agak aman. tersendat. Aman Ya, ya? sekarang Oke. aman. Ya, silakan. Oke. Nah, teman-teman, jadi Pak Anton udah bergabung nih sama kita. Pak Anton, kita belum pernah ketemu secara tatap muka. Pak Anton selalu ketemunya di live. Iya. Jadi Andreas bikin channel Pak Anton namanya Dre TV supaya bisa berbagi sama teman-teman soal bisnis gitu, Pak Anton. Dan hari ini keren. aku akan bagi-bagi 4 sandwich untuk teman-teman yang bisa jawab pertanyaan dan bisa kasih pertanyaan juga ke Pak Anton atau ke aku. Nah, gitu. Jadi teman-teman ikutin ya sampai habis. Pak Anton, nanti boleh nih aku kasih sandwich ke Pak Anton, soalnya belum pernah kasih ke Pak Anton. Ya, boleh. Kita Tapi kontak-kontak. nanti ya saya lagi keliling nih, lagi di luar kota terus. Oke, nantilah kita kontak-kontak Pak Anton. Nah, ini udah ada beberapa yang gabung nih Pak Anton, boleh mungkin ada yang kenal juga, boleh disapa aja Pak Anton. Kita santai aja. Oke. Nah, Pak Anton, buat teman-teman biar lebih kenal sama Pak Anton sekarang kesibukannya apa aja sih Pak Anton? Saya itu kesibukannya dari zaman dahulu kala sampai hari ini masih tetap sama, yaitu jalan-jalan. Lalu sejak 13 April ada sampingan gitu ya, kesibukan sampingan yaitu IG Live. Ini adalah IG Live yang ke 500 sekian. 590 sekian. Keren Pak Anton. Gak ada Tujuannya itu kerjaan. untuk sharing ya Pak Anton ya, untuk berbagi ilmu juga ya Pak Anton. Ya, sekalian bagi ilmu, sekalian cari ilmu juga. Kita banyak hal belajar dari. Seringkali orang berpikir bahwa belajar itu harus dari orang yang lebih pinter. Tidak selalu begitu. Seringkali ada hal-hal yang kecil, yang sederhana dari orang yang biasa-biasa saja, yang justru kita yang lebih pinter bisa belajar. Yes, jadi ibaratnya kita seperti menyediakan gelas yang kosong ya, selalu ya Pak Anton ya. Ya, boleh dikatakan begitu juga. Ya. Oke, ayo mulai dengan pertanyaan. Nah, boleh Pak Anton. Andreas tuh punya pertanyaan yang lumayan banyak nih Pak Anton, karena Pak Anton menginspirasi. Nah, Pak Anton, Andreas pengen tanya soal perjalanan Pak Anton nih, bikin TX Travel itu seperti apa sih Pak Anton?
awal-awalnya itu? Ya, TX Travel lahirnya 2004. Saya bikin perusahaan lahirnya tahun 91. Jadi ada jeda 13 tahun. Untuk apa? Karena 91 saya menciptakan bisnis baru di dalam industri travel, dan 2004 juga saya melakukan sesuatu hal yang baru di industri pariwisata, yaitu travel franchise. Jadi kalau ditanya, saya seneng mencatat rekor, dan mencatat rekor itu dengan menciptakan kategori baru, gitu. Oke, keren Pak Anton. Menurutku itu satu rekor juga Pak Anton. Telah live 590 sekian kali. Itu juga salah satu rekor menurutku. Aduh, keren Pak Anton, selalu menginspirasi. Nah, itu perjalanannya 2004 itu apakah sudah langsung memulai dengan bentuk franchise atau dimulai dari satu outlet dulu, Pak Anton kembangkan, apa seperti apa Pak Anton? Dari 91 sampai 2004 saya sudah punya 17 kantor di 10 kota. Oke. Wow, keren. Jadi memang perjalanannya cukup panjang gitu ya. Lalu dari 2004 selama 2004 sampai 2018-19 ini franchise-nya, kantornya udah ada 256. Wow, naiknya pesat ya, Pak Anton. Iya, jadi memang kita harus belajar itu 17 kantor selama 13 tahun. Lalu dari 15 tahun yang kedua, ini lompatannya dari 17 ke 256. Sebenarnya dari 2017 ke 2019 saya sebenarnya mengumpulkan satu kategori lagi, tetapi kategori ini bukan kategori baru di dalam bisnis. Berbeda dengan TX Travel yang di-franchise-kan pertama. Kalau ini itu saya meniru daripada orang lain, tapi saya skalanya perbesar. Nah, saya di situ punya semacam reseller itu sebanyak kurang lebih 12.000. Wow. Ya. Ini yang dijalankan bersama Pak Tommy dan yang lain juga ya? Pak Anton Bukan, ya? itu lain. Beda lagi. Lain ya? Beda lagi. Ya. Oke. Yang saya jalankan dengan Pak Tommy ini adalah masih di luar travel. Yang dengan Pak Tommy mulai dijalankan kurang lebih bulan Juni mungkin ya. Itu namanya ATC Reseller. Beda lagi. Kalau yang tadi saya bilang 12.000 itu adalah dari 2017 lebih kepada produk travel. Kalau dengan Kotomi kan di luar produk travel. Nanti di reseller, di ATC Reseller pun saya akan masukkan produk travelnya. Sekarang ini travelnya kan saya masih berusaha bangkitkan. Makanya ada perjalanan ke Tanjung Lesung, ada perjalanan ke kapal pinisi gitu ya. Kemarin saya survei ke Bandung Selatan, glamping, tidur di tenda gitu ya. Tidur di tenda yang mahal gitu ya. Wow, keren. Pak Anton masih ibaratnya survei dan masih benar-benar update soal lokasi juga ya Pak Anton ya? Iya, itu adalah pekerjaan saya. Hobi, jalan-jalan. Hobi juga? Yes, Pak Anton. Menurutku juga yang nonton ini teman-teman juga pada seneng nih Pak Anton jalan-jalan. Aduh. Nah, ayo teman-teman ikut Pak Anton. Kita datang ke telepon atau kontak TX Travel, teman-teman ikut jalan-jalan juga. Gitu. Nah, teman-teman yang baru gabung, Andreas mau infoin lagi kalau hari ini akan dibagi 4 sandwich buat teman-teman yang ngasih pertanyaan dan buat teman-teman yang bisa jawab pertanyaan mengenai Pak Anton. Jadi teman-teman ikutin sampai habis ya. Nah, Pak Anton,
ini Pak Anton itu benar-benar menurutku adalah sesosok yang menginspirasi karena di satu sisi TX Travel udah besar, Pak Anton bikin lagi sesuatu yang baru, reseller travel juga. Udah gitu setelah itu Pak Anton juga punya misi yang luar biasa lewat ATC bersama Pak Tommy dan teman-teman untuk membantu para teman-teman yang mungkin bingung ya Pak Anton mau punya bisnis gitu ya. Jadi Pak Anton bantu dengan menawarkan produk-produk dari ATC reseller ini. Nah, Pak Anton, pengen tanya, apa sih yang bisa membuat TX Travel itu sebesar sekarang, Pak Anton? Karena kan dulunya mulai dari 17, itu resepnya apa sih, Pak Anton? Sebenarnya kalau ditanya, resep yang pertama adalah berbagi. Jadi kalau kita mau berbagi kepada orang, lalu orang itu merasa dikasih full, bukan dikasih kulit, bukan dikasih tulang, tapi dikasih daging, orang itu akan ngomong ya, oh iya kalau mau buka travel, ayo belajarnya sama Anton Teddy, sama TX Travel itu menurut saya kuncinya. Wow, jadi berbagi ya Pak Anton ya? Iya, kalau nggak berbagi seperti kayak kamu nih sekarang dengan very generous gitu ya, mau berbagi 4 sandwich, keren banget. Jarang loh yang saya udah IG live 592 apa 93 yang ngebagi-bagi makanan, bagi apa aja gitu ya. Mungkin belum 10, bayangin. Belum 10. Iya, iya. Karena aku juga terinspirasi sama Panton. Panton mungkin bukan berbagi sandwich atau berbagi makanan, tapi Panton tuh membagi sesuatu hal yang bisa diaplikasi di dunia bisnis, di kehidupan gitu, lewat ilmu yang Pak Anton punya. Menurutku itu juga salah satu yang menginspirasi Andreas juga untuk terus konsisten mengadakan IG Live. Walaupun belum sampai 590 Pak Anton kayak Pak Anton. Aduh, keren lebih Pak rajin Anton. lagi, lebih semangat lagi. Iya. Siap, Pak Anton, siap. Nah, Pak Anton, apa sih yang bikin Pak Anton terus semangatnya tuh nggak habis-habis, Pak Anton? Pengen tahu nih Andreas, Pak Anton. Baterainya alkalin, double alkalin. Aduh, keren. Sebenarnya baterainya itu diisi pakai apa, Pak Anton? Sebenarnya kenapa semangat? Karena merasa yang dibagikan itu ada gunanya dan ada responnya gitu ya. Jadi orang kalau kita ngobrol, kita bagikan, kita sharing, ternyata ada responnya ternyata bagus, dan kita makin senang lagi. Dan sebenarnya ada satu rahasia. Bapak saya mengatakan begini, kalau kita satu gelas diisi air, lalu kita tidak pernah bagikan air itu kepada orang lain, gelas itu akan penuh dengan air yang lama-kelamaan sebenarnya bisa jadi airnya itu rusak. Kalau kita bagikan airnya ke semua orang, Tuhan itu akan mengisi air kita yang kosong, gelas kita yang kosong itu dengan air-air yang baru. Nah, itu sebenarnya yang bikin saya semangat. Nanti ada ilmu lagi, oh seneng banget. Keren banget Panton. Panton itu jiwa selalu Panton itu dari aku tahu Panton di grup BM itu ya dari berapa tahun lalu itu Panton selalu bahkan lebih muda daripada muda Panton. Jiwanya selalu semangat belajar, selalu membagikan hal-hal positif. Keren sekali Panton. Karena aku juga lihat ini Panton, ada satu sungai yang namanya Laut Mati ya Panton ya, perairan Laut Mati ya di Israel ya kalau tidak salah begitu. Nah itu karena tidak ada kehidupan di sana karena tidak ada yang dialirkan ya Panton. Betul, ya. betul. Jadinya ya tidak ada kehidupan lah ibaratnya ya Panton. Yes. Gitu. Keren Panton. Ya teman-teman, ingetin lagi, jangan lupa ikutin sampai habis ya teman-teman. Halo teman-teman yang baru gabung, followernya Pak Anton. Ada hadiah 4 sandwich, super enak. Asik, Pak Anton harus cobain juga nih, ntar aku kirimin. Pas lagi di Jakarta ya Pak Anton. Iya, Pak Anton.
Nah, Pak Anton, gimana nih kiat-kiat Pak Anton untuk menghadapi situasi yang menurutku sekarang sulit ya Pak Anton di masa pandemi ini? Pak Anton sendiri apa yang Pak Anton lakukan begitu? Kalau kita lihat kalau kita sedang mengalami kesulitan, pergilah ke perumahan kumuh, ke tempat-tempat yang kumuh, lihat orang-orang yang lebih susah daripada kita. Yes. Kita Betul. akan ngerasa seperti apa? Kita akan ngerasa kita bersyukur. Lalu kita berpikir, kenapa kita bisnisnya lagi susah? Pergi ke tempat-tempat di mana orang kaya spending, orang kaya tinggal, mereka tetap kaya. Dan kenapa kita harus mengeluh gitu ya? Dan inilah pada waktu saya kan travel, pada waktu bandara ditutup, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi pada waktu bandara dibuka, tanggal 1 Juli saya mulai buka. Semua kita mulai belajar. Tanjung Lesung, saya melihat dengan insting sebagai seorang pebisnis travel yang cukup lama dan saya tukang masak ya. Jadi travel itu dibagi macam-macam. Saya termasuk orang yang bukan tukang masak makanan, saya tukang masak program tour. Jadi begitu saya melihat satu tempat, lalu saya testing, lalu saya ajak istri saya, lalu kita tes sama-sama karena istri saya juga aktif. Ternyata hasilnya adalah kita berdua sepakat untuk jalankan. Nah, setelah itu kita mulai promosikan. Kita jual, Tanjung Lesung kita jual. Cuma ada 2 orang yang beli. Bayangkan. Perjuangan Pak Anton. Cuma 2 orang, cuma 2 orang. Biasanya saya cari 200 orang itu gampang. Dan ini baru 2 orang. Dan orang ini pun adalah bukan orang Jakarta, tapi orang Tegal. Saya dan istri saya layani mereka dengan sukacita karena kita udah nggak mikir lagi mengenai untung rugi. Tapi saya melihat bahwa ada customer. Lalu dari 2, saya bikin lagi minggu depannya lagi yang ikut ada 6. Ada 6 orang yang ikut. Dari 2 menjadi 6. Senang. Ada 2 orang dari Surabaya, ada 4 dari Jakarta. Yang ketiga, saya senang sekali. 41 orang yang daftar. Wow, keren. Ya, jadi 41 orang yang pergi dan saya senang banget. Nanti tanggal 16 saya dengan Kotomi bawa komunitas 001-nya Kotomi, Tanya Mentor, kita pergi sama-sama ke Tanjung Lesung, ada kurang lebih sekitar 20 orang. Saya juga senang. Nah, ini dari sana mulai. Kenapa? Kita mulai ketemu orang yang mau jalan-jalan itu ternyata mau seperti ini. Mau jalan-jalan itu seperti begini. Dari mana saya bisa tahu? Coba lagi, dan coba lagi. Gitu. Wah, resep Pak Anton mantap banget. Pak Anton, kalau boleh aku wrap up nih, boleh aku simpulkan. Yang pertama, Pak Anton itu berusaha selalu bersyukur. Gitu. Itu yang pertama aku lihat. Dan setelah bersyukur, Pak Anton lihat situasi seperti apa, Pak Anton berusaha menganalisa, lalu Pak Anton coba dieksekusi, begitu ya Pak Anton ya. Dan terus dicoba lagi, terus coba lagi. Keren Pak Anton. Dan menurutku satu hal dari pebisnis yang perlu kita lihat, meskipun Pak Anton tuh sudah punya ratusan franchise-nya Pak Anton, tapi Pak Anton walaupun cuma ada 2 customer, Pak Anton tetap treat mereka sebaik mungkin ya Pak ya. Itu hal yang perlu benar-benar teman-teman yang nonton dan termasuk saya tidak pernah meremehkan jumlah Pak Anton. Tapi tetap mementingkan kualitas ya Pak Anton ya. Oh iya, kita servis habis. Sampai yang 2 ini bilang, kita bayar segini kemurahan. Kita bayarnya kemurahan.
Karena kita Keren. kasih segala macam yang bisa Yes, kita kasih gitu ya. yes. Kepuasan customer ya, Pak Anton ya. Pada Sudah, akhirnya kepuasan ya, customer itu yang akan ngomong itu. yes. Udah tidak melihat lagi sebagai pebisnis untung atau rugi, Pak Anton. Tapi membuat customer puas adalah suatu kebahagiaan buat kita ya, Pak Anton. Keren, Pak Yes. Anton. Nah, teman-teman, ini Pak Anton nih keren banget. Karena menurutku, Pak Anton tuh orang yang sibuk gitu, teman-teman. Dia, menurutku, banyak banget hal-hal kebaikan yang telah Pak Anton buat di balik usahanya yang sudah maju, tapi dia tetap mau berbagi dengan teman-teman. So, teman-teman, kita masih punya pertanyaan lagi nih buat Pak Anton, kan masih banyak nih Pak Anton. Jadi teman-teman harus ikutin nih sampai habis. Nah, Pak Anton, kalau aku lihat Pak Anton ini lumayan sering untuk berkumpul walau secara virtual ataupun secara offline ya Pak Anton ya. Itu menurut Pak Anton apakah penting sih buat pebisnis itu bertemu dengan komunitas yang tepat Pak Anton? Iya. Di komunitas, saya banyak ikut komunitas. Komunitas ini sebenarnya kita belajar eh, relasi, network. Menurut Yes, saya ini penting, apalagi kayak sekarang. Saya sudah sejak bulan Maret hampir tidak pernah kumpul-kumpul lagi. Kalau yes. dulu dari tahun 2014, waktu saya mendirikan dengan Pak Franz Billionaire Mindset 2014, itu tiap Selasa kita Hmm, kopdar gitu ya. Dan ya, itu terus berlanjut sampai bulan Februari kemarin. Setelah itu kita berhenti. ya. Nah, kalau ditanya secara apa manfaatnya gitu ya. Lalu saya kan teruskan dengan WA Group, dengan Zoom, dengan Yes, IG Live. yes, Ternyata yes. kegunaannya itu sangat besar. Saya misalnya kemarin pergi mau survei ke Ranca Bali di Hmm, Ciwidey, Bandung Selatan. Lalu ya, saya minta tolong. Saya bilang, saya tulis di Instagram, saya mau pergi ke sini, mau survei ke sini, ada yang kenal nggak dengan owner ya, atau PIC? ya. Eh, ada 7 orang yang memperkenalkan saya kepada kakaknya, ada Wow, 21 orang yang memperkenalkan saya kepada adiknya. Saya yang bingung, keren, kok keren. ada 2 namanya? Ownernya kok ada 2 gitu, ternyata setelah Ya, dicek ini kakaknya, ini adiknya. Dan itu cukup wow. membanggakan bahwa orang mau rekomen, Pak, si Pak Anton nih mau datang survei, ayo hubungi, ini WA-nya, ini WA-nya. Wah, bayangin Wah, ya, satu wah. orang direkomen beberapa orang dan itu saya melihat hasil daripada relationship, Ya, hasil ya, daripada networking gitu. Jadi ada ya, gunanya kita ngobrol seperti begini, orang kan akan lihat nih. Eh, Pak Andreas ini bagaimana, Dre TV ini bagaimana nih, ya, ngomongnya di ya, sini bener nggak, ngomongnya di sini bener nggak, ya, ngomong sini bener nggak, ya, gitu kan ya, ya, ya. keren. Dan kita harus tetap menjadi diri kita yang terbaik ya, Pak Anton, di komunitas itu. Supaya kita selalu, ibaratnya orang ingat gitu ya, Pak Anton. Kalau sebut nama Pak Anton tadi, gitu kan, ingat di X Travel, ingat semangatnya yang nggak habis-habis gitu kan, Pak Anton. Iya, Jadi iya, harus, konsisten, konsisten. ya, Kita harus konsisten, kita harus persisten, dan memang apa yang kita ngomong kita lakukan. Dan ini ya, sangat-sangat penting. Saya melihat hidup kita itu sebenarnya adalah sementara ya. Hidup kita ya, sementara, apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya karena kita bikin jelek, kita akan meninggalkan nama jelek. Kita bikin bagus, akan meninggalkan nama bagus. Pilihan ada di tangan masing-masing gitu ya. yes, keren.
Pak Anton, sebelum lanjut lagi nih, teman-teman jangan lupa aku akan kasih pertanyaan atau teman-teman yang mau kasih pertanyaan buat Pak Anton, ini mumpung ada pakarnya nih, pakar bisnis, tuh ada tombol tanda tanya di bawah, teman-teman pencet, terus teman-teman ketik pertanyaannya ya, biar nggak terlewat. Nah, Pak Anton, ada nggak sih pengalaman sharing dari Pak Anton itu yang selalu Pak Anton ingat? Mungkin karena respon dari yang mendapatkan ilmunya atau pengalaman yang bikin Pak Anton tuh nggak berhenti sharing nih karena merasakan apa yang ngomongnya euforianya Pak Anton. Ada nggak pengalaman yang tidak terlupakan Pak Anton? Sebenarnya itu tahun 2012, tahun 2012 Ya. saya menjadi franchisor of the year. Jadi juaranya Wow. franchise Ya. bisnis franchise, bukan travel aja. Jadi segala macam bisnis franchise Wow. diseleksi, saya jadi juaranya 2012. 2013 saya diajak ke beberapa kota besar, 6 kota, untuk ngajarin bagaimana membawa perusahaan di daerah itu di-franchise-kan ke Jakarta. Jadi saya kasih tahu, training, dan lain sebagainya. Sebenarnya gagal. Nggak ada satupun yang berhasil. Ya, ada 300-an apa ya, kita sebutnya menti gitu ya, menti. yang belajar, tapi saya nggak berhasil. Lalu anak saya buka bakmi di Plaza Senayan. 2014 saya merasa bahwa kenapa ya banyak orang yang mau ketemu saya untuk nanya tentang bisnis, minta saya jadi mentor. Nah, dari hal yang seperti itu akhirnya idenya timbullah ide untuk saya kumpulkan seminggu sekali. Jadi karena banyak yang nanya, saya kumpulin seminggu sekali. Nah, seminggu sekali itu setiap hari Selasa di tempat bakmi HCM, dan lahirlah di Plaza Senayan, Plaza Semanggi, dan lahirlah ini komunitas Billionaire Mindset. Nah, komunitas Billionaire Mindset, sharing, itu bukan karena saya sukses, karena saya gagal sebenarnya. Nggak ada satupun yang sukses. Gagal. Tetapi saya bingung adalah kenapa orang mau datang ke saya, padahal saya tidak ada prestasi yang berhasil gitu ya. Tetapi dari 2014 lalu mulai segala macam berjalan menjadi satu komunitas yang cukup besar, dan di komunitas Billionaire Mindset ini lahir beberapa komunitas lain-lain gitu ya. Dan saya merasa ini yang namanya jadi saluran berkat. Belum tentu apa yang kita lakukan itu berguna, belum tentu apa yang kita lakukan itu berhasil menurut ukuran kita. Tapi ternyata individu-individu ini ternyata dibukakan jalannya lewat mungkin saya ngomong sepotong gitu ya, yang diambil, oh ya ini nih Pak Anton pernah ngomong begini, jadi saya lakukan. Ada yang setelah bayangkan gitu ya, 2014 lalu ketemu lagi 2017, 2018, 2019, lalu dia bilang, Pak Anton, saya sekarang melakukan ini persis seperti yang Pak Anton katakan 2013. Saya udah lupa ngomongnya kayak gimana. Kalau ditanya apa yang membuat saya bersemangat? Saya bersemangat karena saya merasa bahwa saya melakukan apa yang saya bisa lakukan, dan biarlah soal berhasil nggak berhasil bukan urusan saya. Itu. Ya. Nah, Pak Anton, ada satu hal yang aku dapat nih dari Pak Anton, kepribadian Pak Anton adalah Pak Anton itu memberikan hal-hal yang positif, gitu. Apapun itu, walaupun terlihatnya mungkin belum ada hasilnya, mungkin menurut pikiran kita sendiri adalah
ini kayaknya gagal gitu. Tapi ternyata hal yang positif itu berbuah ya Pak Anton ya. Betul, Itu keren betul, Pak betul. Anton. Itu yang membuat Pak Anton juga terus semangat gitu ya Pak Anton. Iya, iya. Nah, Semangat, Pak Anton semangat ada komen ini. nih. Yes, silakan. Ada komen. Mungkin Pak Anton orangnya friendly, semangat. Jadi semua orang suka sama Pak Anton gitu. Ini dari Aini_go. Keren, Makasih, keren. makasih. Mungkin, Iya, mungkin, tapi kembali iya. lagi, saya senang sharing seperti hari ini adalah IG Live yang kedua. Padahal saya lagi liburan nih. Kalau lagi Keren, liburan keren. 2, ya. Kalau lagi nggak liburan 4, kalau lagi kerja 8. Aduh, Pak Anton keren. Pak Anton ngomong-ngomong saya pakai baju billionaire mindset deh, Pak Anton. Wah, ini tahun berapa ya? Sebentar. Mungkin itu kaosnya dibikin 2018 apa 2017? Iya, Udah lama, kayaknya Pak udah lama. Anton. Iya, Ya, iya. udah lama. Aduh. Kamu pernah ke Iya. mana? Billionaire Mindset yang mana kamu pernah datang? Aku beberapa kali, Pak Anton. Nah, aku beli baju ini waktu itu pas lagi sama Pak Tung ya. Yang Oh, facing oke. the giant, Dengan yang the giant within ya. Mm-mm. di Iya, waktu itu yang itu itu. di ini di The Cost. Di The Iya, iya, Cost. Pak Anton di The Class. Sama berapa kali pernah juga ikut kopdarnya yang di Pak Padang yang deket Tomang, Pak Anton. Aku lupa namanya. Ya, Tapi waktu itu ya, belum, ya. nggak, Pak Anton nggak datang. Ya, Iya, Pak Michael Yo. Michael Yo. iya betul. Pak Michael Yo yang Ya, ini. kan soalnya chapternya udah banyak. Sekarang udah ada 8. Kalau 8 Iya, seminggunya ada 8, tiap hari harus pergi gitu ya. Ya udah diwakili betul, lagi. betul, betul. Tapi saya senang, Berarti Pak senang, Anton senang. itu awal-awal ya, Pak Anton ya. Itu benar-benar BM dari awal ya, Pak Anton ikut ya. Saya pendiri. Pendiri malah hitungannya ya. Karena ini udah generasinya udah banyak banget, Pak Anton. Jadi ini mungkin cicit, Pak Anton. Cicit. Cicit jauh. Aduh. Pak Anton, ini ada pertanyaan ya, saya munculkan ya, Pak Anton. Saya Ya, bantu baca. Dengan adanya pandemi ini, bisnis travel sangat parah kena imbasnya. Apa solusi dari TX Travel? ya. Pertanyaannya seperti itu, Jadi, Pak Anton. Dari Babajon. ya, ya. Sebenarnya semua bisnis itu kena imbasnya. Ada yang berat, ada yang ringan. Dan semua bisnis, pada saat kita lagi berbisnis, kita harus punya yang namanya harus menyisihkan yang namanya dana darurat. Nah, kalau kita tidak punya dana darurat, pada saat kita kena pandemi seperti begini ya menjadi repot. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai pebisnis, kita harus cari jalan. Apa yang bisa kita lakukan? Saya ambil contoh kayak seperti sekarang. Mendadak mall tidak ditutup, PSBB yang baru mall tidak ditutup, tetapi restoran ditutup. Tapi restoran bisa take away. Nah, bagaimana caranya? Take away ini tidak mudah ya, tidak mudah. Ada yang harus di frozen, ada yang harus di bagaimana caranya mungkin bisa kalau nyampe itu misalnya saya nggak tahu kayak sandwich ini kalau udah jadi lalu dikirim dalam berapa jam bagaimana kualitasnya. Nah, seperti kayak begitu. Ya, betul. Jadi harus ada plan B, plan C gitu ya, Pak Anton ya. Plan A to Z. Wow, ini kalian keren. Ibaratnya kita harus benar-benar lihat kalau amit-amit paling buruknya itu seperti apa ya, Pak Anton ya. Sebenarnya masa sekarang ini adalah evolusi. Bagaimana bisnis itu
dalam waktu 5 tahun ke depan itu berkembang. Nah, bagaimana kita survive dalam waktu 5 tahun ke depan? Menurut saya memang adalah hal biasa. Bisnis ada yang buka, ada yang tutup, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Dan bagaimana kalau kita mau mempertahankan keberhasilan, ya tentunya harus terus bersemangat gitu ya. Ya, betul. Dan Pak Anton punya kunci semangatnya. Berbagi ya, Pak Anton ya. Sebenarnya kunci semangat saya bukan cuma berbagi, tapi saya pada saat yang bersamaan juga belajar. Saya belajar dari teman-teman yang lain bagaimana dalam masa seperti sekarang mereka bisa survive. Bagaimana di masa sekarang mereka tidak bisa survive. Kenapa bisa dan tidak bisa? Nah, kita liatin. Ternyata ya ketemu. Ciri-ciri orang yang bisa survive itu adalah karena dia tidak mau menyerah. Tidak mau menyerah. Kalau orang yang tidak berhasil itu karena mudah menyerah. Itu doang. Ya. Wow. Pasti ada jalannya ya, Pak Anton. Kalau terus berusaha, terus mau coba lagi kayak Pak Anton, pasti ketemu jalannya. Kayak kamu juga. Kayak kamu juga. Dapat komen dari Pak John Alan nih, Pak Anton. Sukses Pak Anton, keren. Pak John Alan. Wah, ini Pak John Alan juga mentor yang hebat nih. Keren. Jadi kemarin itu aku sempat kirimin Pak John Alan sandwich Pak Anton karena dia memberikan pertanyaan. Waktu pas live sama Bro Yosa Setiadi, Pak Anton. Wah, ini Bro Yosa, ini juga juragan bawang. Iya, sosok yang menginspirasi aku banget nih, termasuk Pak Anton juga, gitu. Nah, tadi yang bertanya yang Baba John ini mendapatkan 2 sandwich ya dari aku, jadi boleh kontak DM, gitu. Nah, mungkin sekarang aku mau mulai kasih pertanyaan nih tentang Pak Anton. Tadi Pak Anton udah cerita banyak, aku pengen kasih pertanyaan sambil nanti kita ngobrol lagi. Nah, teman-teman, pertanyaannya gampang banget. Tadi kan Pak Anton dapat penghargaan ya, jadi franchise store of the year ya, Pak Anton ya. Betul. Nah, tahun berapa Pak Anton dapat penghargaan itu? Tahun berapa Pak Anton mendapatkan penghargaan tersebut? Nah, teman-teman boleh ketik jawabannya di kolom komen. Mudah kalau ikutin dari tadi. Pak John Alan, kalau Pak John nanti dapat lagi sandwichnya. Wah, ini barter sama nasi uduk. Oh, ini ada yang udah jawab nih. Kak Aini Go. Bener nih, tahun 2012. Berarti Kak Aini mengikuti live-nya dengan baik nih. Keren. Oke, nanti boleh ya. Maaf nih, sudah dijawab sama Kak Aini, teman-teman. Jadi, yang dapat sandwich berikutnya Kak Aini ya. Gitu. Oke, Pak Anton. Kita lanjut lagi nih. Karena obrolannya semakin malam, semakin seru nih sama Pak Anton. Pak Anton, menurut Pak Anton, tempat yang tidak terlupakan ketika Pak Anton jalan-jalan, itu di mana sih Pak Anton? Yang memorable banget? Ada nggak Pak Anton? Kalau ditanya banyak, tetapi kalau dibanding-bandingkan, memang kita harus akhirnya memilih satu gitu ya. Saya suka Jepang. Kenapa Jepang? Wow. Makanannya oke, pariwisatanya oke. Dan yang ketiga itu kebudayaan orang-orang Jepang itu sangat welcome, sangat membantu. Saya beberapa kali, saya tidak takut pergi sendiri ke Jepang, ke pelosok yang tidak bisa berbahasa Inggris. Saya akan merasa aman di Jepang. Berbeda kalau saya pergi misalnya di Thailand, tanpa ada orang yang bisa berbahasa Thailand dengan saya merasa bingung. Kalau di Jepang saya nggak merasa bingung. Kenapa? Karena orangnya baik-baik gitu ya, dan itu yang membuat saya merasa betah.
dan Wow. kemana-mana seneng aja. Pak Ya. Pak Lauren, Anton pinter Omega foto. Kitchen bilang, ya saya pinter foto, bukan pinter foto itu karena saya sering foto. Foto lagi, foto lagi, foto lagi. Jadi lama-lama kan jadi pinter, jadi tahu, Betul, oh Mas begini loh, Anton. oh begini loh, gitu. Yes, Mau yes, pinter yes. foto, mau pinter foto, sering-sering foto. Foto. Gitu. Keren. Itu tips dari Panton tuh. Mau pinter apa? Lakukan terus ya, Panton ya. Wah, bisa aja nih Omega Kitchen ini. _ID nih, Pak Anton pinter foto. Nah, Pak Anton, tempat yang pasti Pak Anton kunjungi kalau ke Jepang tuh apa, Pak Anton? Tempatnya, namanya. Saya kalau ke Jepang sebenarnya perginya bisa ngacak ya, kemana aja. Karena di Wow. Jepang itu cuma saya perginya adalah di musim sakura, di musim gugur. 2 bulan itu yang saya suka. Kenapa? Ya. Karena udaranya enak. Tuh teman-teman kalau mau ke Jepang ikutin saran Pak Anton. Pas lagi udaranya enak. Iya, Jangan pada lupa waktu musim perginya semi sama dan TX pada Travel. waktu musim gugur. Ya. Yes. Jangan lupa aku pesan sama teman-teman yang nonton, Pak Anton. Perginya pakai TX Travel turnya. Keren, keren. Sekarang itu masih belum bisa kita pergi ke luar negeri. Ada 3 negara yang bisa kita pergi ke luar negeri. 1 adalah Turki, kedua Dubai, ketiga Mesir. Daripada pusing nggak bisa ke luar negeri, udah perginya di dalam negeri aja. Betul, 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 betul. Jalan-jalannya di dalam negeri. Menikmati indahnya negeri kita ya, Pak Anton. Sebenarnya Indonesia juga bagus. Saya suka dengan Indonesia itu karena otentik, asli. Kedua adalah kulinernya. Bayangkan ya, di setiap tempat ada kuliner yang khas. Itu. Ya, betul. Setuju. Dan Kamu biasanya kalau kita... Ya, Pak Anton, ya, kenapa? Pernah kemana, Pak Anton? Ya. Kamu pernah ke Bandung tentunya? Iya. Pernah, Pak Tahu Anton. nggak ada ronde yang paling enak sedunia? Waduh, aku nggak tahu, Pak Anton. Namanya apa, Pak Anton? Jadi di Bandung itu ada ronde namanya Ronde Alkateri. Ronde di Jalan Alkateri. Tapi itu sudah jadi brand, sekarang jadi ada di banyak tempat di Bandung. Dan yang luar biasanya, rondenya itu adalah, ronde itu kan ketan yang dalamnya ada isi kacang tanah. Nah, yang luar biasa daripada ronde Alkateri ini adalah kalau kita makan ketannya di luarnya itu ya biasa ketan, tapi di dalamnya itu kacangnya itu tidak lembek, tidak menjadi lengket, tetapi masih garing gitu. Aduh, itu. Ini lagi nunggu nih. Setelah selesai ini saya langsung makan. Oh, Pak Anton sekarang lagi di Bandung ya, Pak Anton ya? Iya, saya lagi di Bandung. Pantesan langsung ngomongin, bikin ngiler Pak Anton. Pak Anton, ini ada juga nih, Ibu Tanzilisa, Ronde Alkateri. Alkateri. Pernah cobain juga. Oh, Alkateri, nggak pakai R, Ibu Tanzil. Alkateri. Iya. Alkateri. Nah, Pak Anton ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan Pak Anton dari... Oh, teman Pak Anton ya, Bu Lisa. Peserta tur. Oh, peserta tur. Keren, keren. Nah, Pak Anton ada pertanyaan dari Peking Duck Lovers nih. Pernah coba kuliner apa yang paling aneh, Pak Anton? Sebenarnya kalau tanya kuliner apa yang paling aneh, di mana-mana punya keanehan masing-masing. Tapi dari sudut yang berbeda. Saya suka tahu, tapi
di China itu ada tahu bau. Jadi namanya itu namanya tahu bau gitu ya. Namanya tuh begitu. Jadi kalau ditanya ya saya walaupun saya suka tahu tapi tahu itu saya nggak mau makan gitu ya. Lalu di Kamboja, di Vietnam itu kalajengking, apa namanya kecoa ya, terus ada ulet-ulet lain itu digoreng menjadi cemilan gitu ya. Ya itu saya juga aneh gitu ya. Aneh karena dalam pikiran saya, tapi buat orang lokal itu kan kecoa dimakan. Tapi kalau kita serem, Pak Anton. Iya, kalau kita serem, kalau dia enggak lah. Iya. Pak Anton, tapi pernah cobain ini kelelawar ular gitu, Pak Anton pernah coba? Masakan Indonesia juga kan itu? Ya, itu oke lah. Itu masih oke. Masih oke ya? Ya, daging kuda, daging biawak, daging buaya, daging kanguru. Masih oke. Karena bentuknya pada waktu nyampe ke sayanya rasanya daging gitu kan. Coba bayangkan kecoa, kan bentuknya kecoa gitu kan. Lalu itu yang tahu yang bau gitu ya, chow taufu gitu kan. Chow taufu kan dari itu kan baunya mau nyampe ke sini aja nggak bisa. Iya betul. Dari bentuknya baunya udah nolak duluan, Pak Anton. Udah nolak. Iya, itu yang aneh gitu ya. Tapi kalau kita ke Manado ngelihat tikus putih, kelelawar, apa anjing begitu itu kita ngelihatnya memang kesian. Tetapi pada waktu disajikan kepada kita bentuknya kan udah berbeda gitu. Udah nggak dalam tikus gitu, enggak, udah daging gitu, udah tahu ini daging apa gitu. Betul. Jadi bentuk mempengaruhi selera makan ya, Pak Anton. Yes. Nah, Pak Anton, kalau rekomendasi Pak Anton yang paling memorable juga wisata di Indonesia itu ke kota mana, Pak Anton? Kali teman-teman lagi mau jalan-jalan nih, Pak Anton. Kalau Indonesia ini sebenarnya luar biasa. Jadi tahun 2014 saya bikin buku. Bikin buku cerita tentang jalan-jalan saya ke 50 wisata domestik. Bukan 50 tempat, tapi 50 wisata domestik. Jadi sebenarnya mulai dari Aceh punya cerita sendiri, Danau Toba cerita sendiri, Palembang cerita sendiri. Kalau kita mau ke misalnya ke Gorontalo punya cerita sendiri, Makassar semua punya cerita sendiri. Dan Indonesia itu menurut saya dari sisi variasi tujuan wisata keren banget. Seperti misalnya saya ambil contoh misalnya kapal pinisi. Orang melihat kapal pinisi apa sih bedanya? Wah, ini kapal pinisi naiknya di Jakarta misalnya. Ini sesuatu yang aneh. Kenapa? Biasanya kapal pinisi itu adanya di luar Jakarta. Adanya di Labuan Bajo, adanya di Banda, di Raja Ampat. Dan ini kalau ada di sana harga satu malamnya itu adalah 6 juta, ada yang 10 juta, satu malam satu orang. Nah, wah mahal juga. Kalau saya bikin di Jakarta 2 malam 5,9, nah ini menjadi sesuatu yang tadinya tidak ada nilai menjadi bernilai. Kenapa? Karena saya bawa dari timur, mereka biasanya beroperasi di timur, lalu saya bawa ke Jakarta gitu. Wow,
Keren, Panton. Panton, Baba John nanya lagi nih pertanyaan kedua. Panton kapan terbit 50 Wisdom kedua? Iya, iya, iya. Saya eh pengen nanti bikinnya bukunya adalah Wisata Domestik New Normal. Ah. Siap-siap, Panton. Keren. Ditunggu tuh, Panton, nama Baba John. Ya, ya, Iya. ya, ya. Panton, jadi teman-teman, itu nama judulnya, bukunya 50 Wisdom ya, Panton ya, judulnya ya. 50 Wisdom. Wisdom. 50 Bukan Wisdom. wisdom. Iya. Wisdom. Oh, bukan ya, Wisata Wisdom. Domestik. Oh, oke. Kayak wisdomnya kebijaksanaan, Panton, bahasa Inggrisnya. Iya, iya, Wisata iya. domestik. Nah, teman-teman yang mau tahu nih cerita-cerita Panton soal wisata domestik nih di Indonesia, boleh tuh cari bukunya. Bukunya masih ada kan, Panton ya? Nggak ada, udah habis. Udah Di habis ya? Gramedia udah Berarti habis. Iya. udah habis ya. Berarti tunggu yang wisata new normal, Panton ya, berarti ya. Keren-keren, Panton. Panton tuh benar-benar menginspirasi karena ini aja buku aja masih kepikiran langsung judulnya Wisata New Normal. Aduh, keren banget, Panton. Selalu menginspirasi nih. Panton ada yang ngajakin Panton juga tuh ke Medan. Sister Lia. Katanya nanti diajak ke tempat kuliner yang bagus, katanya Panton kalau ke Medan. Baik Nih, sekali Ibu, nih, Sister Lia. Ibu Lisa Tansil bilang Sabang kilometer Ya. 0 yang paling berkesan. Wow. Ya, memang pulau-pulau Pulau W, Sabang, Aceh ini berkesan. Bu Lisa, ayo kita naik pinisi atau kita pergi ke glamping, glamour camping di Ranca Bali. Boleh tuh. Tadi Panton udah cerita tuh, katanya tendanya mewah ya, Panton ya. Iya, ada kamar mandi, WC, air panas di dalam. Ya, cuma memang malam itu AC-nya nggak bisa dikecilin. 11 derajat, 13 derajat, nggak pakai Waduh. AC. Waduh. AC alam, Panton. AC alam, alam. AC alam. Iya, iya. Berarti mesti bawa baju tembel, Panton ya, supaya bisa tidur ya. Pakai long john. Bener. Aduh, Udah kayak di luar Panton. negeri kan? Iya. Iya. Suhu-suhunya yang udah dingin-dingin gitu, Panton. Keren. Tapi menyenangkan ya. Ya. Lanjut. Menyenangkan ya di Saya Ranca Bali melihat- itu ya, Pak. Wah, ini takut kalau naik pinisi, kalau ada ombak bisa mabok. Oh, kita itu berlayarnya kan ke Pulau Seribu. Pulau Seribu itu banyak pulaunya gitu. Udah, ayo Bu Lisa, kita ke Ranca Bali aja, Ranca Bali. Nah, yang menarik daripada wisata new normal sekarang, satu harus outdoor. Wow. Kedua adalah harus open air. Luas gitu ya. Nah, glamping ini, glamour camping ini di Ranca Bali adalah di tengah-tengah perkebunan teh. Jadi sejauh mata memandang hijau gitu ya. Keren banget. Di dalam sana juga ada permainan-permainan yang cukup banyak. Sehingga kita bikin 3 hari 2 malam, saya melihat cukup ke satu tempat 3 hari 2 malam gitu ya. Dan saya mulai menciptakan, sekarang paling tidak sudah ada 3 menu nih. Tur ke Tanjung Lesung, ke Pinisi, lalu ke Ranca Bali. Ke Ranca Bali. Campingnya yang keren. Ibu Lisa boleh direkomendasi. Iya. Ya, ini ingat-ingat nih waktunya nih, tinggal berapa menit lagi nih? Kira-kira 5 menit, Pak Anton. Kita akan closing. Siap. Nah, Ibu Tansi Lisa, boleh tuh, Pak Anton sudah punya 3 destinasi yang menarik
Gitu. Bu Lisa boleh tuh ikut turnya Pak Anton lagi. Gitu. Oke Pak Anton, palingan untuk closing kita minta saran-saran aja dari Pak Anton untuk teman-teman yang menonton. Itu ada saran-saran nggak dari Pak Anton dalam situasi new normal ini, mau seperti apa dalam situasi pandemi ini? Ya, saya mau katakan bahwa kita dalam satu situasi percepatan. Jadi 2020 itu apa yang terjadi di 2020 sebenarnya adalah kejadian di 2025. 2025 itu kejadiannya dipercepat ke 2020. Kita kaget. Dan orang berpikir apa yang dipercepat? Waktunya. Sekarang itu bisnis yang tadinya, misalnya contoh, kita tidak pernah mengalami seluruh dunia diberhentikan seperti begini. Sekarang terjadi. Berarti percepatan daripada sistem digitalisasi. Ini satu. Kedua adalah produknya sama, tapi cara jualannya berbeda. Produknya sama, penyajiannya berbeda. Nah, ini yang harus jadi fokus kita, bagaimana kita mempersiapkan. Jangan kita berpikir nanti aja, udah lewat. Jadi sama, menurut saya Dre Bites sandwich itu pun harus terus berevolusi, berkreasi, tambah kreatif lagi. Bagaimana kalau dikirim itu nanti dipanasin lagi, lalu dipanasin lagi, nanti makannya itu masih kriuk-kriuk gitu ya. Wah, sampai ngecas ya. Oke, sukses Andreas. Ya, siap Pak Anton. Siap Pak Anton. Teman-teman yang menonton, thank you Pak Anton, thank you udah sama-sama kita ngobrol bareng. Teman-teman tadi yang udah kasih pertanyaan, yang udah menjawab juga, boleh langsung DM aku untuk detailnya ya, teman-teman. Pak Anton, selamat makan ronde, Pak Anton. Happy-happy di Bandung. Selalu sehat, selalu sukses, Pak Anton. Oke. Ayo, mari Pak Anton. Selamat istirahat, teman-teman.